Iya, Miss. Kenapa sayang? Saya ketipu, Miss. Maksudnya gimana? Saya ketipu, Miss. Ketipu siapa? Kok bisa ditipu? Ketipu saudara. Hah? Saudara. Saudara, terus? Dari nggak tahu ya, Miss, dari tahun 2011 saya ke Hongkong. Heeh. Saya ninggalin anak saya sama ibu sebenarnya bukan ibu kandung, itu ibu angkat saya. 2011 masih umur sekitar 4-5 tahun lah. Ya titipin ke dia kan. Saya mati potongan gaji under. Gaji 3.000 dipotong 2.000 kalau nggak salah. Iya, dipotong 2.000 apa 2.500 saya lupa. Itu saya harus mengirimkan tiap bulan untuk anak saya, untuk makan, untuk segala macam. Saya udah sebisanya saya kirim. Terus akhirnya waktu saya nggak kirim, dulu kan belum ada telepon, saya tuh kerja nggak boleh pegang telepon, Miss. Ya udah, akhirnya saya disuratin, ditanya alamat Hongkong mana gitu. Disuratin, katanya anak saya mau dibuang gitu. Kamu ambil siapa aja, piara anakmu, jangan di sini gitu. Saya udah sakit banget, Miss. Saya kasbon anak saya sampai 3 tahun mungkin. Itu tiap bulan kalau saya nggak kirim, anak saya biasanya dikelonin. Kalau biasanya kan tidurnya sama neneknya kan, ibu saya kan. Kalau saya kirim tuh dia tidur sendiri kayak dibuang gitu loh. Oke, terus dia itu kamu per bulannya kirim berapa sayang? Waktu tahun 2011 ya sebisanya ada 500, ada 1 juta saya kirim, Miss. Lah kamu kerja di mana? Kok cuman ngirim 1 juta saja? Di Hongkong. Lah kenapa masih potongan? Iya, masih potongan. Waktu masih potongan juga saya terima cuma 500 apa berapa gitu, Miss. Oke. Saya gajinya ambil. Oh, kamu gaji? Terus? Tahun itu baru saya bisa kirim 1 juta atau apa, karena saya juga pengen nabung, karena saya juga pengen beli sesuatu gitu kan. Tetap nggak bisa, pokoknya duit lagi, apapun itu, yang katanya mau naik haji lah, mau apa itu minta sama saya, Miss. Anak saya itu nangis. Dulu saya masih punya Facebook, kalau nggak pertama kali hubungan sama anak saya itu Facebook. 2012 saya baru bisa bikin Facebook, 2011 saya ke Hongkong. Di ruang beda, ruang sebelah gitu loh, yang nggak ada orang lainnya buat pasien gitu. Akhirnya mungkin 3 tahun, Miss, saya kata saya karena saya pikir mungkin neneknya nggak sayang sama dia gitu loh, daripada uang terus saya kapan bisa nabungnya gitu kan. Itu yang buat bayar pembantu lah, yang buat apa itu saya semua ya. Sedangkan anak saya nggak pernah diurusin sama pembantunya gitu loh, Miss. Saya udah, itu pertama itu 3 tahun, Miss, saya kayak gitu. Udah saya terpaksa saya pindahkan ke adik dari ibu saya, ibu angkat saya. Jadi bule saya istilahnya, bule saya. Udah sekitar ada 6 tahun mungkin, 3 tahun mungkin, Miss, 3 tahun saya kirim. Saya pikir dia sayang banget karena dia nggak punya anak, Miss. Udah umur sekitar 40 tahun tante saya itu belum punya anak. Punya suami, belum punya anak.
Saya mungkin dia akan bahagia di sana gitu. Saya adakan warisan, saya bikin gaji saya semuanya saya kirim ke tante saya, Miss. Karena saya juga nggak percaya lah sama tante saya, percaya banget tante. Miss, tante tolong ya titip uang saya, pegangin uang gaji saya, titip anak saya juga kekurangan, saya bilang gitu kan. Terus itu kan jelek, Miss, rumah tinggalan orang tua, rumah warisan, Miss, kayu itu loh, Miss. Saya suruh bangun, Miss, sampai rumah itu jadi tembok besar. Saya sempat pulang 2 kali, tiap 2 tahun saya pulang kan. Terus setelah setahun saya pulang, terus 2 tahun lagi saya pulang. Setelah 2 tahun saya pulang, Miss, rumah sudah jadi. Saya tidak boleh menginjak rumah itu, Miss. Terus? Itu nyata, Miss, ini cerita nyata, nggak ada bohong-bohongan. Saya nggak boleh datang ke menginjak rumah itu pokoknya, Miss, nggak boleh datang ke situ. Anak kamu jauhin dulu, karena kalau anak kamu habis ketemu kamu itu katanya nakal, Miss, nggak nurut ya. Sakit saya, Miss, gimana mungkin saya nggak ketemu anak saya. Pokoknya saya nggak bisa lagi ke sana. Itu rumah udah jadi loh, Miss. Saya masih foto-foto, saya seneng, saya bahagia sekali. Rumah anak saya tinggal di rumah yang bagus, punya kamar sendiri. Akhirnya saya punya adik kandung, Miss. Adik kandung saya suruh ambil dari Tanggung, Jawa Tengah itu ke Jakarta. Jadi 3 tahun di nenek saya, 3 tahun di tante saya. Setelah itu diambil adik saya, mungkin sekitar 8 atau 9 tahun gitu, dari kelas 5 SD sampai lulus SMA. Semua gaji saya, dari tante saya dapat kembali uang sebesar 20 juta. Dari 3 tahun saya kerja. 3 tahun tante teknis, 3 tahun. Sebentar ya, Miss. Sebentar ya, Miss. Nggak apa-apa. Setelah itu, Miss, diambil sama anak saya. Saya bertekad, saya pengen beli rumah, Miss. Saya pengen beli tanah di rumah sendiri buat saya sama anak saya. Dan adik saya baik-baik aja. Adik saya setuju, Miss. Ya udah, Mbak, beliau anak nanti dibikin rumah. Dibikin rumah. Terus setelah itu saya bikin jalan, Miss. Mbak, suaramu putus-putus, Mbak. Mbak, suaramu putus-putus. Sambil jalan mungkin, Miss. Sekarang saya diem, Miss. Saya beli tanah, Miss. Itu bukan kredit, Miss. Cuma tempo gitu, Miss. Kecil, nggak terlalu besar, nggak apa. Terus saya bikin rumah, Miss. Dalam waktu 2 tahun. Itu saya nggak pernah kirim gaji saya ke dia. Karena saya kumpulin, saya di tanah, saya bikin rumah. Baik-baik saja, udah nerima. Mbak, orang keluarga itu, keluargamu yang dulu itu biarin, lupain aja, lepasin aja. Karena mereka mengusir kita ya kan, Miss. Setelah itu, setelah 2 tahun mungkin, saya udah bikin rumah satu kan, Miss. Terus bahkan saya udah bahagia, Miss. Saya lagi untuk saya akan bantuin adik saya yang kehidupannya juga nggak bagus-bagus amat itu. Saya titipkan adik saya
gaji saya Miss 8 juta tiap bulan. 20 juta, 8 juta lah, pokoknya udah naik, udah 4 ribuan lah gajinya lah. 8 juta full saya kasih ke adik saya, titipin biar dia kan nggak bantu Miss. Adik saya nggak punya pekerjaan. Akhirnya saya modalin, katanya dia, Mbak, aku ikut lelang itu tuh Mbak, ikut lelang emas, suka ngikutin orang-orang yang lelang itu, dia suruh ikut nyariin gitu loh, Miss. Nyari emas yang di Pengadaian itu kan ada yang kalau yang udah nggak diambil orangnya kan dilelang gitu loh, Miss. Aku suka ngikutin orang itu loh, Miss, ngikutin, tolong bantuin ambilin, aku yang sana diambil, yang toko di toko mana diambil, di Pengadaian mana diambil gitu loh, Miss. Di untungnya gitulah, ya kan, sama orang kaya. Modalin, Miss, saya pinjem bank 100 juta, 50 ribu. Adik modal bilang saya nggak kirim Miss karena saya blackbank kan ya. Terus sampai saya percaya banget sama adik saya, Miss. Dia tahu betapa dua orang saudara saya udah nyakit saya sampai kayak gitu, Miss. Miss, akhirnya tiap bulan anak saya di sana 9 tahun. Kita hitung aja nggak? Semuanya lah, Miss, yang 7 tahun aja lah, Miss. Bulan itu saya kasih ke dia, Miss. Saya titip ke dia full, Miss. Dengan perjanjian, kalau anak saya mulai kuliah, tolong dibantuin. Itu perjanjiannya. Tiap bulan gaji saya ke kamu, kalau saya perlu apa, kalau anak saya kuliah apa, tolong kamu yang bantu. Saya bilang gitu, Miss. Anak saya pintar, nggak bayar kuliah mahal, Miss. Ya. Mbak, suaramu putus-putus, Mbak. Suaramu putus-putus. Oh. Sebentar, Miss. Mungkin saya pakai pribadi dulu ya, Miss, ya. Sebentar ya. Sebentar, Miss. Sudah bisa, Miss. Terus setelah anak saya berumur 17 tahun kemarin, Miss, sudah besar, saya sudah buka tabungan, uang saya sudah berhenti mengirim ke adik saya. Saya kirim ke anak saya, Miss, karena anak saya mulai umur 17 tahun kan, Miss. Dibeli motor, dibeli segala macam kebutuhan dia lah, yang karena mukanya jerawatan ya, dia suka treatment gitu, facial gitu. Beli handphone lah gitu. Terus jujur handphone yang saya belinya agak mahal, saya nggak mau anak saya kekurangan, Miss. Terus sekarang belum umur 17 tahun saya nggak mau kasih uang ke dia, Miss, ke anak saya, Miss, karena saya takut salah gunakan gitu loh. Ya kan, aku juga belum 17 tahun kan. Setelah 17 tahun kan dia sendiri, dia bisa sendiri, boleh mau beli handphone mahal, boleh mau beli motor, kan mau beli apa, nggak mau yang murah-murah, mau yang Scoopy, oke, saya beliin, Miss. Sampai dia kuliah, otomatis adik saya kan saya stop, Miss. Dia masih tetap pinjam sama saya buat lelang, saya oke, dengan cara apapun, dengan biar untuk anak saya kuliah, saya sendiri loh, Miss. Adik saya nggak mau bantuin sama sekali, Miss. Saya udah sakit hati, Miss. Saya minta, Dek, buat dibantuin si anakku itu kuliah. Dia nggak mau, Miss. Nggak ada, Mbak, uangnya nggak ada, gitu. Sudah, saya udah sakit hati, sudah, tapi biarin lah. Saya anggap ikhlas, karena anak saya kan sekarang di Surabaya, kuliah di UNAIR. Uang yang selama bertahun-tahun itu, Miss, sama adik saya nggak ada yang kembali seperak pun, Miss. Sumpah demi Allah. Ini orangnya, adik saya sering ikutin live-nya, Miss. Apa? Semua, ya, Miss, masalah itu tidak ikut. Dan saya berharap dia dengar ini ditanya. Nggak ada yang saya kurang-kurangin, nggak ada yang saya lebih-lebihin, memang begini ceritanya. Dia boleh komen kalau dia merasa tidak benar ucapan saya. Betul, Miss? Oke. Setelah itu, marah, uang nggak pernah kembali, sudah diem, Miss. Saya tetap pinjemin walaupun dipulangin ya, Dek. Kurang pulanginnya, Miss.
buat jatah anak saya kuliah itu 1 bulan bisa 5 juta sampai 6 juta tiap bulan. Bukan yang bayar UKT tiap 6 bulan itu bukan, Miss. Karena memang saya pengen anak saya bahagia dan nggak kekurangan kan, Miss. Dia tinggal sendiri, dia nggak kos, tempat kos yang bagus, semua saya fasilitasin gitu loh, Miss. Gaji saya semuanya full, tanpa adik saya bantu. Terus saya pikir saya ingin renovasi rumah, Miss. Renovasi rumah saya karena kan cuma 1 lantai, saya mau bikin 2 lantai gitulah, Miss. 3 lantai sih, tapi lantai atas tuh cuma tidak saja. Saya nggak mau dibikin ruangan, tapi mungkin untuk taman atau apa gitu ya, Miss ya. Saya minta ke adik saya 40 juta, Miss. 40 juta. Dikasih, katanya dia nggak tahu duit dari mana, kan memang dia punya tabungan lah, Miss. Cuman kan kalau saya minta kan nggak dikasih, Miss. Ya saya bilang pinjam dong, Miss. Saya bilang pinjam deh, itu aku buat rumah. Iya, dikasih. Sebelum saya pinjam 40 juta itu, saya nitip ke adik saya udah 30 juta tiap bulan, 8 juta selama 4 kali. Ada yang 6 juta, jadi 30 saya nitipnya, Miss. 30 juta itu siapin, ada buktinya ada. Kalau dia mau buktinya ada 30 juta, dan dia juga punya catatan. Yang 30 juta nggak mau dikasih, saya minta bukan nggak bisa, Miss. Nggak keluar uang itu, bayangkan, Miss. Nggak bisa, ya saya sendiri saya titipin ke dia, bukan jatah yang saya kasih buat dia loh, Miss. Tapi setelah saya tidak lagi memberikan uang sama dia gitu loh, Miss. Setelah anak saya kuliah. Kenyataannya dia marah-marah karena saya itu punya hutang sama dia, Miss. Cerita ke semua orang, ke teman-teman saya punya hutang dia 40 juta. Jangan saya nitip aja 30 juta, Miss. Terus uang saya yang 7 juta mana? Kasihlah saya sedikit, Miss. Betul, Miss? Pak, Miss, Pak bisa air tahun 7 tahun, 9 tahun, Miss. Kalau uangnya kasih ke dia, Miss, 1 juta full loh, Miss. 1 juta ini udah berapa detik sama bilang lebih, Miss, sama dia, Miss. Nggak ada yang diberikan ke saya seperak pun, sedikit pun. Saya pengen minta 40 juta aja diminta, tapi saya punya utang itu. Dia yang saya beli, bukannya saya yang ditipu. Anak saya kuliah nggak dibiayain. Saya saya dikasih 1 juta pun saya minta nggak dikasih. Gimana coba? Kalau mau itu oke, uang yang saya titipkan ke dia 30 juta, yang saya titipkan ke dia 30 juta, berarti saya pinjam 40 juta kan tinggal 10 juta tapi itu kan ada kamu yang uang saya yang bertahun-tahun itu. Kemarin bulan Desember kemarin, Miss, ternyata sama akte rumah saya itu digagal sama dia, Miss. Digagal, Miss, sama dia, Miss. Saya bingung, masa iya saya yang harus ambil apanya di tukang retnya atau tukang apa, saya kurang tahu, yang jelas bukan di bank. Saya dikira sama anak saya, Miss. Kenapa mama terus percaya sama dia? Anak saya bilang aku benci anak dia, itu. Anak saya nggak pernah selama tinggal di sana, nggak pernah menghargai adik saya, nggak pernah menghargai suaminya, nggak pernah menghargai suaminya. Kamu tahu kenapa uang mama kamu terus diterima terus, tapi dia nggak. Anak saya aja makan sekali, Miss, nggak pernah kasih yang enak-enak. Dia punya anak, kita dikasih makan enak-enak, makan yang jualan yang online itu loh, online yang tinggal kurier itu loh, Miss. Anak saya lo nggak dikasih loh, Miss.
sendiri, makan sendiri. Bukan nggak peka, dia juga bisa beli sendiri. Tapi namanya anak sakit hati kan, Allah Miss. Lihat kehidupannya glamor gitu, itu dari saya. Karena adik saya nggak punya kerjaan. Belakang itu yang sedikit-sedikit itu juga kayaknya hasilnya nggak seberapa lah, Miss. Memang hasilnya nggak seberapa karena masih anak 3, kuliah semua, dan suaminya pun pengangguran yang makan juga minta sama istri. Ini benar, Miss, saya cerita gini, saya mungkin dan mungkin akan melihat, Miss. Tapi nggak bohong, Miss. Dulu adik saya dulu pernah sampai nyolong di Carrefour, Miss, buat makan. Saya pernah lihat dia makan di masak Indomie satu bungkus, dikasih kobus, dikasih telur buat makan seperempat. Itu Miss, anak-anak itu sama lagi ya, Miss. Saya lihat sendiri, Miss. Sekarang juga istilahkan oke, Miss, dia punya mobil, walaupun mobil dia patungan sama anak-anaknya. Jujur, anak-anak dia kuliah itu nggak mau pakai uang saya, Miss. Ya masih apa, bahkan waktunya anak bayar kuliah setiap UKT itu loh, Miss. Mau setiap kali itu loh, Miss. Adik saya masih minta sama saya loh, Miss. Udah uang 3 bulan udah saya kasih ke dia loh, Miss. Ini kurang buat bayar kuliah anak-anak gitu. Saya cariin loh, Miss. Mana tuh, Miss? Itu, Miss. Gimana dengan saya, Miss? Terus dia itu iblis atau manusia sebenarnya, Miss? Coba, Miss, kan saya harus bagaimana? Surat apa nama yang dikata itu sudah saya kirim ke nomor ini, Miss. Oke. Boleh saya bicara? Boleh, Miss. Oke, satu hal. Saman percaya nggak dengan prinsipnya Miss Yuni, mangan ngising? Iya, Miss. Saya tahu. Saya berharap ada keikhlasan seperti itu, Miss. Oke. Jadi di hatimu itu ada dendam, ada emosi, kecewa, marah. Tapi kamu harus akui, kamu masih sehat, kamu masih bisa bekerja. Seharusnya lebih memilih bersyukur. Kalau itu sih saya merasa bahwa kamu itu tidak ditipu sih. Kamu dimanfaatkan, kamu tidak ditipu, kamu dimanfaatkan karena kamu tidak planning hidupmu. Jadi kamu memasrahkan hidupmu pada orang lain. Ya tidak salah orang memanfaatkanmu karena kamu tidak merencanakan hidupmu. Akhirnya hidupmu direncanakan oleh orang. Tetapi semua sudah terjadi dan berlalu. Ya masih bersyukur. Tetap kembali lagi masih bersyukur. Satu hal, kamu masih diberikan kesehatan. Kalau berbicara tentang saudara, Mbak, satu cerita aja ya. Saya punya adik cowok 2. Seperti apa bagaimana? Karena di keluarga saya itu lebih mementingkan keharmonisan. Jadi kita beda suku, bahasa, bahkan cara kita berbicara satu sama lain tuh beda banget. Sempat adik saya pinjem, ini yang di Korea. Tetapi saya tidak pernah menagihnya. Ini bisa nanya sama Mimi. Saya tuh nggak pernah memintanya. Kenapa? Karena gini, saya percaya bahwa kita itu punya arah dan jalurnya sendiri. Pasti ada yang mengganggu dalam kehidupan kita. Ngerti nggak? Kalau nggak adik ya keponakan, kalau nggak keponakan ya anak, kalau nggak anak ya tetangga, kalau nggak tetangga ya saudara. Karena saya punya prinsip. Kenapa? Saya kan berturut-turut itu, Miss. Dari ibu saya, dari tante saya, dari adik saya, itu berturut-turut. Jangka waktu 14-15 tahun, Miss. Coba, Miss. Ya karena kamu titip anak tadi, Mbak. Karena kamu tuh titip anak ke mereka. Iya, betul. Iya, kamu ada titipan di situ. Jadi jangan play victim. Bisa dibilang yang kamu bisa cari uang sebesar 10 juta itu karena anakmu dijaga oleh mereka. Oke, Miss. Tapi
nggak apa deh, sebentar lagi Miss. Saya Karena gini loh Mbak, kamu itu titip anak ke mereka. Ya saling memanfaatkan satu sama lain sayang, dan kamu harus ikhlas. Ngerti nggak? tapi keselamatan tante Miss per tahun loh Miss, nggak ada mau memberikan ke saya sedikit saja Miss. Nah inilah Mbak, inilah repotnya titip anak di situ. Repotnya titip anak kayak gitu. Kita itu bingung juga mau mendedes nemen itu anak kita di situ. Ya sekarang kan sudah berlalu, badai udah berlalu, tinggal kamu ngurusin diri sendiri dan fokus sama anakmu. Jangan disimpan dalam dendam, ngerti nggak? Jangan disimpan dalam dendam. Kalau kamu dendam, kamu akan sakit hati dan kecewa sayang. Ya hitung-hitung balas budi lah, biarkan sudah. Ayo yang lego, ayo. Kamu masih dikasih kesehatan, dikasih majikan yang baik, sudah syukur. Kalau kamu tanpa tantemu, tanpa adikmu, tanpa saudaramu yang menipumu, kamu nggak akan ada di Hongkong sampai hari ini. Ngerti nggak? Iya Miss. Ya udah, nggak apa-apa, kayak lebih banyak syukur. Miss Yuni selalu ngajarkan sama kalian, saat kalian sudah ditipu, sudah terjadi, satu yang harus kalian ingat, mangan yo ngising. Lek orang ngising dadi penyakit di awak. Ngerti? Sekarang menata hidupmu untuk lebih baik lagi ke depannya. Bener gak sih? Saya juga sama Mbak. Sampean bisa nanyain, saya punya 3 anak. Nyerimpeti kabeh Mbak, mendingan dia anak siji. Bener gak sih? Tapi mau gimana lagi, ini adalah hidup. Ngerti gak sayang? Kita bukannya ikhlas, kita gak ikhlas. Siapa sih ikhlas? Bohong kalau ikhlas. Tapi kan kita belajar membiarkannya. Kalau kita sudah biasa membiarkannya, maka kita akan ikhlas dengan sendirinya sayang. Ngerti? Kemarin uang saya nggak kembali, saya udah ikhlas Miss. Tapi ketika akta saya digadein itu. Lah kenapa kamu serahkan dia? Kenapa ada di rumah? Harusnya kan kamu bawa. Bawa kemana? Ke Hongkong? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu kan dulu gini ceritanya Miss. Dulu yang beli dan bikin dan belinya kan dia, adik saya Miss. Atas nama dia dong Miss. Ya makanya kan, ya nggak apa-apa toh. Aktenya bisa dibawa kan? Kan bisa dibawa. Kalau kamu memang itu kamu yang beli, nah sekarang sudah digadaikan, ya udah ditebus balik nama, selesai. Sudah Miss, itu udah atas nama saya Miss, bukan atas nama dia Miss. Udah saya balik nama, tapi sama notarisnya itu suruh ambil, dan saya kan nggak pulang lama Miss, sekitar dari tahun 2018 saya nggak pulang Miss. Terus notarisnya bilang ke adik saya, ambil aja, saya percaya dong Miss. Ya akhirnya ya diambil adik saya masih titipin, nggak jangan diotak-atik gitu loh Miss. Saya udah ikhlas, saya nggak kembali, nggak apa-apa, biarin lah, karena saya pikir keluarga saya tuh kaya semua Miss. Cuma ibu saya dan keluarga saya yang miskin Miss. Saya nggak mau ke adik saya tuh juga kelihatan miskin, ya udahlah agak kaya dikit, agak oke dikit, kelihatan dikit gitu loh Miss. Makanya saya bantu dia, dan oke saya ikhlas Miss, nggak kembali nggak apa-apa Miss. Uang yang selama bertahun-tahun itu Miss, 7 tahun loh Miss, 8 juta tiap bulan, berapa itu Miss? Besar sekali itu Miss. Yang saya bikin marah, yang saya bikin nggak ikhlas itu akte tanah saya itu loh Miss.